Nekropsi ikan. Langkah pertama, diambil ikan, lalu ikan diletakkan di atas styrofoam. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik pada ikan. Dilakukan identifikasi caudal fin, dorsal fin, pelvic fin, anal fin, dan terakhir pectoral fin. Kemudian dilakukan pemeriksaan pada mata ikan dan mulut ikan. Lalu dikuakkan operkulum ikan, kemudian dikeluarkan dan diamati insang ikan. Operkulum ikan terdiri dari 4 tulang, yaitu os preoperculum, os operculum, os suboperculum, dan os interooperculum. Keempat tulang ini membentuk bentukan arcus branchial. Insang ikan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, arcus branchialis yang merupakan basis dari lamella primer. Yang kedua, lamella primer yang merupakan basis lamella sekunder. Dan yang ketiga, lamella sekunder yang sebagai tempat lokasi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Insang ikan berwarna pucat dikarenakan ikan yang digunakan telah lama mati. Kemudian dilakukan insisi bagian ventral ikan. Dilakukan insisi pada bagian abdomen ikan dekat dengan anal fin. Lalu diinsisi ikan dekat dengan pelvic fin. Dikuakkan hingga organ ikan dapat diamati.
Lalu diamati organ ikan. Nekropsi tikus dan mencit. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah melakukan eutanasi pada tikus. Nah, sebelum dieutanasi, kita melakukan anestesi inhalasi terlebih dahulu dengan cara mencelupkan kapas ke dalam larutan ether, lalu dimasukkan ke dalam toples, dan tikusnya dimasukkan ke dalam toples hingga tikus menjadi tidak sadar. Setelah tikus menjadi lemas, dilakukan metode overdosis anestesi untuk tujuan eutanasi. Setelah memastikan tikus benar-benar mati, diposisikan tikus dorsal rekumbensi dengan memfiksasi bagian kaki pada papan fiksasi menggunakan jarum pentul. Selanjutnya, dibuka integumen tikus dari bagian abdomen hingga pada bagian toraks untuk memudahkan proses selanjutnya, yaitu insisi bagian linea alba. Selanjutnya, dilakukan insisi pada bagian abdomen dengan menginsisi pada bagian linea alba, dan dilanjutkan dengan insisi pada bagian torak dengan memotong sternum serta costae. Selanjutnya, setelah dilakukan pembukaan abdomen dan torak, dapat diidentifikasi organ-organ sebagai berikut. Jadi ini apa yang di sini? Ini adalah trakea. Kemudian ini adalah jantung. Kemudian ini adalah paru-paru. Namun ini hanya salah satu lobusnya saja, yang lobus sebelahnya tidak terlihat. Kemudian ini adalah limfa. Ini ada ginjal. Ini juga ginjal. Kemudian yang besar ini apa? Ini adalah hepar. Nah, nomor trakea, jantung dan paru-paru jika digabung akan disebut sebagai organ klap. Kemudian ini kami lakukan pembukaan otak untuk mendapatkan nilai plus. Anatomi yang menciri pada tikus. Jadi pada tikus, rasio telinga terhadap tubuh itu lebih kecil. Kemudian ekornya lebih pendek dan tidak berambut. Pada tikus, mamainya berjumlah 6 pasang, sedangkan pada mencit 5 pasang. Selanjutnya, pada tikus tidak memiliki vesika velea, sedangkan pada mencit terdapat vesika velea. Nekropsi kelinci. Langkah pertama nekropsi kelinci adalah dengan melakukan dekapitasi, yaitu memutus saluran esofagus, trakea, vena jugularis, dan arteri karotis. Sembari menunggu langkah nekropsi selanjutnya, kita akan memberi sedikit informasi mengenai kelinci. Kelinci memiliki dentes incisivus yang tumbuh sepanjang hidupnya atau elodonte. Selanjutnya diposisikan kelinci dorsal rekumbensi, kemudian insisi pada abdomen hingga toraks menggunakan gunting, tatu, dan pinset untuk membuka peritoneal dan kafum toraks kelinci. Informasi selanjutnya, tipe uterus kelinci duplex dengan 2 serviks tanpa korpus uteri dan 2 kornua uteri. Selanjutnya, kelinci termasuk pseudoruminansia karena sulit mencerna serat kasar dengan baik. Kelinci melakukan teknik pernafasan dengan teknik diafragma. Lalu untuk rumus vertebre pada kelinci yaitu vertebre cervicalis 7, vertebre thoracalis 12, vertebre lumbalis 7, vertebre sacralis 4, dan vertebre coccygia 15 hingga 16. Selanjutnya, heart rate normal pada kelinci berkisar antara 180 hingga 250 kali per menitnya. Core pada kelinci terletak di kafum toraks, costae 3-6. Ekstremitas kaudal kelinci itu lebih panjang daripada ekstremitas kranial kelinci.
Lalu, kelinci ini memiliki 8 puting. Dalam 1 tahun, kelinci bisa beranak 6-7 kali dengan 6-14 anakan tiap melahirkan. Nah, kelinci ini memiliki vibrisae yang sensitif. Hidung kelinci dapat berkedut sebanyak 20 hingga 150 kali per menit. Lalu dihilangkan rambut kelinci menggunakan blade dan scalpel. Dikuakkan organ kelinci lalu diletakkan di atas papan untuk diamati. Lalu diamati organ-organ kelinci. Pengamatan reptil. Kita belajar di pos ular itu ada banyak sekali bagian-bagian, terutama kalau di ular itu ada organ vomeronasal atau Jacobson organ. Dia ada di bagian atas rahang atas yang kelihatan itu. Ini vomeronasal organnya dia. Dia fungsinya untuk menangkap zat-zat atau partikel kemudian disalurkan ke lidah. Nah, ini nanti dia akan nyalur ke bagian lidah di bagian bawah. Terus di sini karena ini piton ya, karena dia ada labiopits di bagian bawah rahang bawah. Nih, labiopits itu gunanya untuk menangkap infrared, membantu menangkap mangsa. Jadi kalau ular itu dia sistem penglihatannya tuh ini ya, cenderung tidak berwarna atau malah deteksi mangsanya pakai infrared. Terus lanjut, ini ada trakea, nempel langsung sama esofagus. Terus di sepertiga anterior tubuh itu ada jantung. Terus lanjut, sini ada pulmo. Yang putih-putih itu dia udah kempes. Yang ada cuma pulmo dexter, soalnya sini-sininya kan rudimenter ya. Semua bentukan anatomi organ-organ di ular cenderungnya memanjang. Ini cluster lambung. Terus ini heparnya. Hepar langsung nempel sama vesica velea. Terus lanjut bagian kaudal ada intestin, di dekatnya ada ginjal. Ini intestin yang panjang, yang lebih pendek ini ginjalnya. Terus ini sekum, kloaka. Oke, kali ini kita akan belajar tentang varanus sama kura-kura. Untuk di varanus sendiri, yang pertama ini ada organ apa? Ya. Terus ini ada jantung, tapi udah kempes. Ini jantung. Terus ini ada gaster. Ini hepar. Kemudian ini ada intestin. Terus ini ada ginjal. Yang ini bagian sinister. Terus yang ini ginjal bagian dexter. Ini ada uterus. Terus ini kloaka. Pulmonya itu kan di sini harusnya. Cuma ini udah preparat lama nggak ada pulmonya. Untuk bagian karapas sendiri, yang pertama di sini ada cervical. Terus yang ini ada vertebral. Gitu. Terus yang ini ada pleural. Terus bagian paling ujung ini marginal. Terus lanjut ke plastron. Di sini ada gular. Terus ini ada humeral. Terus turun lagi ada pectoral. Sini ada abdominal, ini ada femoral, terus ini ada anal. Yang kecil ini itu jantung. Terus ini ada intestin. Ini pulmo. Yang mengkilat ini. Selanjutnya adalah anatomi yang menciri pada ular. Yang pertama, ular itu memiliki tubuh yang memanjang dengan organnya yang juga tumbuh memanjang. Dan tubuhnya dilapisi oleh sisik, dan juga ular memiliki tulang sebanyak 150 hingga 400.
Selain itu, ular memiliki organ femoronasal atau organ Jacobson dan labial pit, dan juga ular tidak memiliki simfisis mandibula sehingga rahangnya dapat terbuka dengan lebar. Yang kedua yaitu adalah anatomi yang menciri pada Varanus. Sama seperti ular, Varanus juga memiliki sisik di seluruh tubuhnya. Dan juga Varanus dapat melepaskan ekornya ketika merasa terancam atau yang dinamakan autotomi. Yang ketiga yaitu anatomi yang menciri pada kura-kura, yaitu terdapat karapas dan plastron.